Saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri pada saat itu. Karena setahun saya kesulitan biaya untuk bayar kos, diajak teman untuk tinggal di sekretariat itu. Karena memang tempat ini kan memang tempat agak serem. Jam 2 malam itu dah. Saya buka pintu. Saya ngeliat sosok itu lagi, Bang. Lagi bercermin, tetapi dalam keadaan nangis. Ya udah, saya pelan-pelan masuk tuh. Saya beraniin tuh. Mungkin pacarnya kali, gitu, pacar-pacar temen yang numpang nginep. Nah, saya mengendap-endap di tembok ini sambil saya liatin gitu. Pas di posisi cermin, tepat di posisi cermin itu. Gila, Bang. Lihat mukanya saya rata, Bang. Ini melototin saya. Matanya merah. Saya langsung tutup pintu tuh. Prak. Kaget teman saya. Ada apaan, kata teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Kepslog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu alumni mahasiswa tahun 2006 Yogyakarta. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu zaman beliau masih kuliah di Jogja pada tahun 2004, ada nih kejadian yang nggak bisa dilupain sama beliau. Dan kejadian ini cukup besar ya, kejadian itu. Mungkin nanti teman-teman bakal tahu nih setelah beliau cerita. Dan tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, dan kisahnya itu barbar ya, dan bikin merinding syahdu pastinya. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya Bang? Akib. Bang Akib. By the way, waktu itu Bang Akib kuliah di Jogja? Iya. Tahun berapa itu Bang waktu itu? Saya kuliah tahun 2004. Sampai? Kalau selesai sih 2010. 2010? Iya. Lama juga ya. Oke, by the way, kita terima kasih banyak Bang Akib ya, udah nyempetin waktunya datang ke sini dan bagi kisah pengalamannya. Oke, tahan dulu Bang Akib ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message sini. Oke, cari posteriban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Akib, kisah pengalaman ini Bang? Nah, jadi ceritanya saya kuliah di Jogja. Karena rata-rata teman-teman saya itu kuliahnya di sana. Di Jogja? Di Jogja. By abang asli orang mana? Saya dari Pulau Sapeken. Pulau Sapeken? Iya. Di mana itu? Pulau Sapeken itu di timurnya Madura. Timurnya Madura? Iya, nyebrang lagi 12 jam dari Madura. Wih, jauh banget ya. Ya, tapi walaupun pulau terpencil, di sana memang banyak pulau. Itu pemikiran mereka sudah maju dan mereka maunya tidak stuck di situ. Ketika lulus SMA atau lulus pesantren, itu saya dan teman-teman saya berangkat meninggalkan kampung halaman untuk kuliah di luar daerah, dan kebanyakan memang di Jogja. Karena Jogja terkenal dengan kota pelajar. Nah, biasanya kapal untuk berangkat ke luar daerah situ tuh datang 3 hari sekali gitu. Dan habis sisa kita berangkat. Tahun berapa itu Bang? Tahun 2004. 2004? Iya. Oh iya, berarti udah tua nih Bang Akib. Oke, lanjut lagi Bang. Udah tua. Iya, udah banyak umurnya. Saya berlima atau sama teman-teman saya tuh. Saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri pada saat itu. Jurusan Ilmu Komunikasi. Dan itu angkatan pertama saya tuh. Di kampus itu? Iya, angkatan pertama di jurusan itu. Karena jurusan baru. Dari peralihan dari IAIN ke UIN. Jurusan baru. Nah, itu kan syarat-syarat untuk peralihan dari institut ke universitas.
Jadi harus ada pilihan jurusan umum. Dan saya ngambil jurusan umum angkatan pertama ilmu komunikasi. Setelah saya kuliah, udah masuk kuliah, saya pisah sama teman-teman saya itu. Saya ngambil kos yang lebih dekat sama kampus saya karena kan kita beda-beda kampus. Saya di UIN, ada yang di UMG, ada yang di UGM. Nah, saya milih UIN. Saya kos di situ. Nah, kebetulan beberapa teman saya juga dari luar daerah ada di situ. Tapi yang dari daerah saya nggak ada. Nah, saya ngekos di situ tahun 2004. Biaya kosan dulu tuh murah banget sih. Berapa waktu itu? 100.000 per bulan. 100.000 ya? Iya. Berapa orang di kamar waktu itu? Saya sendiri. Oh, ngekos sendiri? Sendiri, tapi di samping saya kebanyakan. Iya. Itu di situ ada sekitar 5 kamar. Saya kos di daerah Sapen, namanya Sapen di belakang kampus. Jadi biar lebih dekat untuk jalan kaki. Cuma ngelewatin rel, terbatas oleh rel. Karena setahun saya kesulitan biaya untuk bayar kos, diajak teman untuk tinggal di sekretariat itu. Sekretariat itu sekitar 3 kilo jaraknya dari kampus dan dari tempat saya kos. Itu di daerah, namanya daerah Timoho. Itu tempatnya dia agak masuk gang gitu bang. Di situ tempat satu-satunya rumah. Tapi itu dia yang kita jadikan kontrak untuk sekretariat. Satu rumah, di sampingnya rumah, tapi agak dipisah oleh gang. Kemudian di depannya ada warung kopi. Di sampingnya pagar bambu, sebelah pagar bambu itu rumah lagi agak jauh, di belakangnya kosong, tembok, nggak ada ruangan lagi gitu. Nah di situ saya tinggal dengan 10 orang dari berbagai daerah, ada dari Kalimantan karena satu visi kan organisasi, dari Bangka, kebanyakan dari Bangka Belitung. Kalau saya sama yang satu daerah itu cuma 3 orang. Sama teman saya, itu yang ngajak saya untuk tinggal di situ. Jadi dalam situ itu ada kamar, pintu masuk dulu, depan pintu masuk kamar 3 dekat ruang tamu, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, jadi 6. Terus masuk lagi ke dalam, di sebelah kiri kosong, di sebelah kanan ada kamar lagi, lalu baru habis itu dapur, baru habis itu pintu belakang. Waktu itu jam 12 malam. Jam 12 malam saya habis makan yang keringan, saya pulang, saya lihat teman-teman saya udah pada tidur. Nah saya lalu ke kamar paling belakang, nggak langsung tidur, saya main game di situ. Karena di situ ada komputer. Nah pas lagi asik main game, saya dengar ada suara cewek nangis bang. Nah saya pikir masa ya itu tetangga, soalnya tetangga kita cowok semua kan. Oh cowok semua? Iya, gak mungkin ada suara cewek nangis. Nah lagi pula kan di situ, di sekretariat itu, yang tinggal cowok semua. Kalaupun ada cewek datang, itu yang datang siang aja gitu, pas ngikutin kegiatan. Nggak mungkin nginep. Saya berpikir, aduh, siapa? Saya pikir gitu. Itu suara nangisnya kayak orang nangis ngerintih atau ketawa gitu bang? Ngerintih, kayak ketakutan gitu. Oh, gitu. Iya. Nah kebetulan kan saya juga pengen ke kamar mandi pada saat itu. Antara ragu atau pengen ke kamar mandi, cuma udah kebelet banget bang. Akhirnya saya ke kamar depan, saya bangunin teman saya. Saya bangunin, teman saya nggak ada yang mau. Ya udah akhirnya saya paksain tuh datang ke sana, ke kamar mandi. Saya buka pintu kamar belakang. Saya buka, saya lihat dulu ke arah berlawanan dari kamar mandi, tembok, nggak ada siapa-siapa. Nah pas saya tengok ke kiri, di kamar mandi kita itu kan kayak kamar mandi jadul gitu bang. Jadi pakai seng pintunya, nggak bisa ditutup. Kalaupun ditutup itu harus diganjel pakai batu. Pas saya nengok, saya melangkah 1 langkah ke situ. Saya ngeliat sosok cewek, rambut panjang, ngadap ke belakang nangisnya. Di bawah keran itu cewek itu nangis, tapi nggak ada suara air. Ya kayak nangis minta tolong gitu bang, tapi nggak ada kata-kata tolong di situ. Dia nangis aja gitu. Langkah kaki saya tuh mau langkah ke depan tuh berat banget. Mau ke belakang juga kayak ada yang nahan. Mau ke belakang. Saya nggak jadi kencing bang. Saya balik lagi ke situ. Saya nggak balik ke kamar yang sebelumnya. Saya balik ke kamar teman-teman saya yang tadinya tidur. Saya getor ke pintu. Saya langsung tidur di antara mereka. Tapi untungnya nggak dikunci. Itu nggak jadi kamar mandi, pipis? Nggak jadi.
Besoknya saya ceritain ke teman saya, nggak ada yang percaya. Karena mereka selama itu nggak pernah ngeliat. Selama mereka 2 tahun tinggal di sana nggak ada yang ngeliat. Ya udah, akhirnya besoknya saya panas dingin, kayak demam gitu. Karena keinget terus itu, sosok cewek itu keinget terus. Tapi malamnya saya udah tenang, saya beraktivitas lagi. Saya keluar lagi seperti biasa. Pada saat itu saya ikut kegiatan-kegiatan lagi seperti biasa, kuliah lagi, ikut kegiatan di kampus lagi gitu. Itu kan yang tadi ya kejadiannya hari Senin Bang. Berapa hari kemudian, saya kan udah gak inget nih. Udah gak inget lagi sosok itu. Berapa hari kemudian, saya dari kegiatan kampus, itu malam-malam, jam 9 malam sama teman-teman nonton bola. Kan rame tuh kalau nonton bola di ruang tamu. Cuma karena saya capek, lelah, saya ketiduran di situ. Tiba-tiba di situ udah suasana sepi, jam 2 malam. Itu teman-teman saya udah pada masuk ke kamar, saya ditinggal tidur di situ. Saya rasain kayak dilus-lus gitu. Cuma saya nikmatin gitu. Dan saya nggak noleh ke belakang, saya nikmatin. Saya pikir kan teman saya gitu. Cuma suara nangis lagi. Tangisan minta tolong kayak gimana sih? Wah, ini ada sesuatu nggak beres di pikiran saya bangun. Saya lalu duduk, bangkit. Saya belum noleh tuh. Saya masih ngeliat ke belakang. Nangis kenapa Bang? Hah? Nangis kenapa? Ngeri Bang. Oh, merinding. Merinding Bang. Lu peka kali Bang? Hah? Peka kali sama gitu kan? Oh. Saya kalau cerita kayak gini, apalagi kejadian yang saya alami gitu, air mata saya keluar. Oke, lanjut lagi Bang. Tisu tuh Bang. Nah saya bangun, saya ngadep ke tembok belakang dulu. Suara itu kan ngadep ke TV. TV-nya udah mati, tapi posisi lampu udah gelap. Ini jam 2 malam. Kejadian pertama itu kan hari Senin, berarti hari Kamis 3 hari setelah kejadian itu. Hari Kamis berarti malam Jumat, jam 2 malam. Saya nengok tuh ke TV, sosok itu lagi datang Bang. Cewek itu datang lagi, dengan rambut panjang, tapi nggak noleh ke saya, dia nggak noleh ke belakang. Dengan rambut panjang, ya seperti biasa, pakai pakaian putih, nangis, seolah minta tolong. Saya langsung panik di situ. Apalagi suasana gelap. Saya langsung panik, langsung lari ke kamar teman-teman saya lagi. Saya udah nggak mau bangunin teman-teman saya karena nggak percaya. Saya langsung tengkurap. Saya heran kenapa saya aja yang didatengin. Apa karena saya di situ masih baru? Mungkin perkenalan kali ya. Iya mungkin. Nah habis kejadian itu saya panas dingin keesokan harinya. Oh, meriangin. Iya, saya nggak masuk kuliah di situ. Hari Jumat nggak masuk kuliah. Tapi pas sholat Jumat, saya coba untuk berdoa, coba untuk ngelupain sosok itu lagi. Karena keinget terus. Kebayang terus. Ya udah 2 kali datang. Saya cerita ke teman saya yang satu orang teman saya cerita yang satu kampung. Saya cerita sama dia. Ntar kalau datang lagi coba saya cek ada nggak, kata dia. Ya udah kalau datang lagi. Ya mudah-mudahan sih nggak datang lagi, saya bilang gitu. Karena saya udah mau trauma atas kejadian yang saya alamin kayak gitu. Saya ke tempat teman yang ada di Bantul, liburan sendiri. Di sana ya kegiatan seperti biasalah, ke kampungnya, datang ke rumahnya ya lumayan lah, dia orang berada di sana. Jadi banyak aktivitas yang saya lakukan di sana. Mencoba untuk rileks lagi, nggak inget-inget lagi kejadian yang sebelumnya. Terus karena di sana juga disuguhkan dengan makanan-makanan yang enak gitu. Di sana juga ada empang gitu Bang, kita bisa mancing. Tapi ini teman saya ini bukan teman yang satu organisasi, itu teman kuliah. Tapi kebetulan dia tinggal di orang situ. Libur 7 hari nggak mungkin kan saya pulang kampung. Tanggung ya. Iya. Nah saya coba untuk rileks lagi. Lupa lah itu kejadian karena udah libur 7 hari kan udah agak lama. Hari Minggu saya pulang tuh jam 11 malam. Dari mana? Dari Bantul itu saya pulang jam 11 malam Senin. Pulang kemana? Pulang ke Jogja, ke tempat tinggal saya, ke sekretariat itu Bang. Ya happy lah saya habis liburan kan, happy diantar sama teman saya. Ini kan perjalanan sekitar 1 jam. Supaya nggak macet memang kita mau pulang malam gitu, Iya, biar nggak macet. Ya. Siang kan macet mungkin. Iya. Panas. Jadi berangkat jam 11, nyampe di sana jam 12 lewat. Cuma kita makan dulu nih. Sebelum nyampe ke tempat saya makan dulu. Nah pas saya nyampe di situ tuh jam 1 malam.
teman saya itu nurunin saya nggak langsung depan sekretariat. Sebelum itu kan ada gang nih, depan warkop. Teman saya langsung pulang. Cuma saya mampir dulu ke warkop kan. Ya ngobrol-ngobrol sama orang warkop. Karena teman saya tahu, teman-teman saya tahu saya ada di luar, ya mereka nggak ngunci pintu. Jadi saya nyantai dulu nih, nyantai, minum, ngopi, ngerokok gitu. Nah, pada saat itu setelah selesai, adalah saya habis happy, saya masuk ke dalam, saya masuk ngelewatin gang lagi, mau ke sekretariat dengan senyum sumringah gitu, habis liburan gitu. Masuk ke belok kiri, belum masuk ke pintu nih, belok kiri dulu. Pintu kan cuma ketutup nih, ketutup nggak dikunci. Jam 2 malam itu dah, saya buka pintu. Saya ngeliat sosok itu lagi bang. Cewek itu? Lagi bercermin, tetapi dalam keadaan nangis. Saya pikir, kok ada cewek malam-malam kayak gini lagi gitu. Ya udah saya pelan-pelan masuk tuh. Saya beraniin tuh. Jadi jarak itu kan dia cermin tuh. Ini TV di sini cermin samping TV. Di sini kamar paling depan. Di sini tembok paling ya jarak antara TV sama tembok untuk nonton. Di sini kan kasur kalau orang tergeletak tidur di situ. Yang biasa sebelumnya saya pakai tidur. Nah, saya mengendap-endap di tembok ini nih. Sambil saya liatin itu. Siapa sebenarnya gitu. Mungkin pacarnya kali gitu, pacar temen yang numpang nginep. Saya liatin gini. Pas di posisi cermin. Gila bang. Lihat mukanya saya rata bang. Nggak ada muka, rata aja. Gila. Teriak saya di situ. Boy, buka pintu. Buka pintu, bangun. Saya langsung buka, saya bangunin teman saya. Sambil ngos-ngosan gitu. Oh, ada apaan lo? Lo baru pulang kok udah kayak gini, capek lo. Tolong dong, percaya sama gue bilang gitu. Percaya. Saya udah tiga hari ngeliat sosok kayak gini, 3 kali. Kenapa kalian nggak percaya? Saya bilang gitu. Ya udah mana kata dia. Mana sosok itu kata dia. Teman saya yang ini 2 orang bangun. Kan ada 3 kamar. Ini kamar yang paling ujung yang biasa ditempatin kita untuk ngobrol sambil ketiduran di situ. Dibuka pelan-pelan sih memang bukanya bang. Buka pintu pelan-pelan gini. Nggak ada sosok itu. Udah nggak ada cewek? Iya, pas teman-teman saya ngeliat nggak ada. Makin nggak percaya dia ya. Halusinasi kali kata dia. Enggak sih bang. Ya mungkin karena lu baru di sini, pikiran-pikiran lu horor terus. Karena memang tempat ini kan memang tempat agak serem kata dia. Tapi kita nggak ngeliat dari dulu. Halusinasi lo kata dia. Di situ lu marah-marah ya bang? Iya. Nggak ada yang percaya. Ditenangin dah sama mereka. Karena memang baru pulang dari jalan-jalan kan. Ya udah tenang, tidur ya kata dia. Udah jangan pikirin lagi. Udah habis itu, udah saya tidur lah. Cuma pada saat itu sih saya mungkin karena teman saya udah mulai agak yakin sama saya juga kan, agak tenang. Jadi saya nggak bisa langsung tidur lah gitu. Besoknya nggak panas dingin lagi, cuma kepikiran bang. Mereka udah mulai respon ya maksudnya? Iya, walaupun emang belum begitu percaya tapi udah mulai respon. Nah habis itu udah tuh bang, kita berkegiatan lagi seperti biasa. Apalagi diskusi lagi seperti biasa. Lagi pula kan teman-teman saya juga menghibur saya lah gitu untuk ngilangin semua pikiran-pikiran itu. Memperbanyak kegiatan lah di situ. Saya ditemenin makan. Udah mulai ngerespon. Iya, udah mulai peduli. Karena sudah nggak kuat gitu untuk nahan sendiri. Akhirnya saya marah-marah sama mereka. Kejadiannya hari Sabtu malam Minggu. Nah kebetulan kan malam Minggu besoknya libur tuh. Kita begadang nonton bola. Kita kan malam Minggu kan ada bola. Setelah bola selesai tuh udah masuk kamar lagi kan. Seperti biasa tidur, ngobrol-ngobrol di kamar lah gitu. Jam menjelang subuh itu jam 3 pagi. Saya lapar bang.
Tapi teman-teman saya nggak mau ada yang nganter. Maunya nemenin saya tapi maunya ditraktir. Itu akhirnya sebagian udah pada tidur. Saya berdua nih yang belum tidur. Di jam 3 malam. Saya kan kadang susah tidur bang. Jam 3 malam itu kan udah menjelang subuh. Malam minggu sih memang warkop masih rame. Cuma nggak kedengeran karena dibatasi sama tembok. Gitu. Jadi ini warkop. Tembok warkop kan tinggi. Di sini masih ada halaman yang luas. Baru sekretariat. Halaman luas di situ. Halaman luas di situ itu semak-semak kayak rumput-rumput liar di halaman luas itu. Bukan teras ya, pasir biasa. Terus ada bambu-bambu, gitu. Pagar bambu di sebelahnya. Kayak ada bambu kayak buat jemuran gitulah bang, bambu. Nah di bawahnya kan rumput-rumput liar tuh. Jam 3 malam saya ngajak teman saya, lapar, mau makan lah gitu, mie. Saya ajak teman saya, dia minta ditraktir. Ya saya nggak punya duit lah buat neraktir, cukup buat sendiri. Ya udah deh, saya bilang gitu. Gini deh, lo tunggu sini, biar nanti saya beli bawa ke sini. Ya udah, saya keluar kamar. Keluar kamar, saya nyalain lampu depan. Alhamdulillah aman di situ, udah nggak ada lagi. Nah itu kan pintu itu ketutup tuh. Kalau kita tidur pintu depan udah ketutup. Saya keluar lagi, saya buka tuh pintu depan, saya buka. Saya ngeliat sosok, tapi bukan sosok itu lagi bang, bukan sosok cewek tadi, bukan. Beda. Jadi sosok itu cowok, tinggi, rambutnya tuh kayak cepak gitu, tinggi gede, hitam. Saya nggak ngeliat ke kakinya. Saya lihat posisi badannya aja, sama kepalanya itu ngelototin saya. Merah matanya. Allah, semua bang ya? Iya semua. Bang. Iya. Masih kebayang ya bang? Masih kebayang sampai sekarang. Ini saya pulang gimana bang? Dianterin sama. Ngelototin saya kayak mau ngasih tahu sesuatu tapi dengan nada geram gitu. Nggak tahu mau ngasih sesuatu apa gitu. Persis kayak cewek tadi kan dia dengan tangisan ngasih taunya. Cuma nggak tahu ngasih tahu apa gitu. Ini melototin saya. Matanya merah. Saya langsung tutup pintu tuh. Prak. Kaget teman saya. Ada apaan kata teman saya. Yang lain pada tidur, cuma teman saya. Ada apaan? Kamu mungkin gak akan percaya lagi. Yang saya lihat tuh sosok beda dari kemarin. Cowok tinggi, badannya hitam, tinggi, kepalanya agak cepak gitu melotot sama mata merah. Dan di sini tuh di sebelah kirinya itu kayak ada noda merah. Kata dia ada aja. Ya udah kalau nggak percaya, ayo lihat bareng. Nggak mau dia. Nggak mau. Udah tidur, nggak mau. Terus saya nggak jadi makan, nggak jadi pergi ke warkop itu. Tapi dia nggak mau ngeliat itu. Nggak mau. Nggak percaya tapi nggak mau ngeliat. Nggak mau lihat. Mungkin sendiri kali ya, karena yang lain udah tidur nggak enak dibangunin. Untuk dilihat bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan ada keberanian lah. Nggak mau dilihat. Yang masuk ke kamar. Di situ nggak tidur bang. Kenapa saya datangin terus gitu? Saya duduk aja gitu. Kondisi lapar didatengin kayak gitu, lemes banget. Ya mikir gitu. Ya Allah kenapa sih kayak gini gitu. Sampai subuh saya nggak tidur. Dan alhamdulillahnya kan besoknya minggu tuh. Udah saya tidur tuh seharian. Habis subuh. Di situ saya udah udah nggak tenang. Udah kepikiran terus. Dari sosok cewek yang rambutnya panjang. Sosok laki-laki. Udah trauma, saya nggak mau keluar. Udah nggak mau keluar saya. Di kamar aja. Kayak orang sakit tapi nggak sakit. Alhamdulillah di situ saya nggak demam. Cuma pikiran saya aja. Ngeblank gitu ya? Iya. Campur aduk udah nggak mau, udah gimana sih, udah orang trauma gitu. Kayak udah paranoid gitu udah. Mau keluar aja nggak mau. Udah saya di kamar aja. Di kamar tidur. Sampai berhari-hari tuh izin kuliah bang. Ya firasat apa ini ya Allah. Kenapa bisa saya didatengin sama makhluk-makhluk seperti ini. Tapi alhamdulillahnya saya yang tadinya saya jarang ngaji. Udah saya ngaji itu di situ tuh. Ngaji di kamar. Berdoa. Sholat. Ya saya alhamdulillah kalau sholat sih nggak saya tinggalin bang. Tapi sholat saya lama-lamain berdoa di situ zikir. Yang tadinya sholat langsung selesai langsung ngebrit. Ini udah selesai udah.
Di situ saya berdoa, ya Allah, tolong lindungi saya bilang itu. Kasih sesuatu, ada apa ini? Kejadian ini menimpa saya, ada apa? 4 hari kemudian, saya udah mau ngelangin trauma saya. Setelah berhari-hari saya tidur di kamar teman saya, kan gak enak juga sih, walaupun memang satu tempat, di kamar dia kan gak enak juga. Memang walau kamar itu selalu tempat ngumpul untuk diskusi. Saya kan punya kamar. Kamar saya itu posisi paling depan, sedekat pintu keluar. Akhirnya udah saya pindahlah ke kamar saya tidur sendiri. Tapi saya di situ sebelum itu saya sholat isya, terus sebelum tidur nih saya baca Quran, habis itu saya tidur. Tapi saya lupa baca doa tidur karena kepikiran itulah kejadian-kejadian sebelumnya. Nah kejadian itu jam 1 malam. Ini kan udah posisinya udah tidur nih, pintu nggak saya kunci, nggak saya tutup. Jam 1 malam kan udah pada teman-teman yang lain udah pada tidur. Saya tidur di kamar saya sendiri dong, karena saya nggak mau diganggu lagi. Saya pengen menyendiri dulu, saya bilang gitu. Pas posisi saya tidur, jam 1 malam itu ada yang nindih bang. Nindih? Iya kayak di ketindihan gitu. Wah saya langsung nggak kesentuh gitu. Ini saya baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi itu nggak ada yang selesai. Selang 2-3 menit itu sekuat tenaga saya berontak sambil baca ayat kursi. Nah baru di pertengahan itu sosok itu langsung nggak nindih lagi gitu. Itu sosok apa bang yang nindih? Saya belum lihat bang. Oh baru. Iya baru lihat gitu. Nah pas antara sadar dan enggak, saya kayak gini bang, kayak roh saya yang bangun tapi jasad saya ketinggal di situ. Jadi antara sadar dan enggak gitu, saya ngelihat ke pintu itu, ngelihat sosok kayak bayangan rambut putih, cuma nggak putih banget gitu. Rambutnya itu putih tapi kayak nggak beraturan gitu, berantakan. Gimana sih kayak rambut orang gimbal gitu, berantakan gitu, kayak urak-urakan gitu. Tapi putihnya putih kayak kuning-kuningan gitu. Dalam posisi duduk itu kakinya nggak kelihatan dan mukanya tuh berantakan banget, tapi nggak rata, nggak kayak yang cewek yang saya lihat sebelumnya tuh berantakan banget mukanya, nggak berbentuk lah, cuma pipi ada tapi jendol-jendol aja gitu kayak bentol-bentol. Nah cuma tangannya seperti sosok binatang, cuma binatang kayak apa gitu, makhluk halus tapi nggak kayak seperti makhluk halus, binatang kayak bukan binatang gitu. Dan di situ dia kayak mau nyamperin saya tapi tetap di pintu posisinya. Cuma kayak jalan gitu. Itu yang penglihatan saya. Kayak mau jalan, kayak mau deketin saya. Tapi nggak deket-deket bang. Kayak manggil gitu, manggil gini nih. Jalan tapi nggak deket-deket. Saya baca lagi tuh ayat kursi. Saya baca ayat kursi. Alhamdulillah sampai selesai. Saya paksain bangun. Kebangun saya bang. Langsung saya astagfirullah. Hilang sosok itu. Astagfirullah. Saya istighfar di situ. Datang lagi ya Allah. Saya gitu. Saya sendirian di tembok. Datang lagi ya Allah. Ya Allah, tanda apa ini ya Allah? Tolong kasih tahu ya Allah. Nggak berapa lama saya pindah. Saya ke teman-teman saya lagi, saya cerita. Nah akhirnya teman-teman saya tuh ya udah, nanti kata teman-teman saya. Percaya di malam itu? Iya ya udah. Besoknya kata teman-teman saya, nih semua nih. Besoknya kita kumpul di ruang tamu, kita tungguin itu. Mungkin sosok itu? Iya, sosok yang datang itu kita tungguin. Nah, hari Jumat, kebetulan saya ada kegiatan kampus di masjid. Jadi kita kumpul di masjid nih, teman-teman kampus. Teman-teman kuliah kumpul di masjid untuk membicarakan organisasi kuliah kita. Pemilihan ketua lah istilahnya. Pemilihan ketua jurusan di ilmu komunikasi. Kita pemilihan di situ. Habis itu saya lupa karena udah kumpul sama teman-teman kampus. Selesainya itu jam 9 malam bang, selesai acara jam 9 malam. Kebetulan yang dipilih ketua itu teman saya, inisialnya J, rambutnya gondrong. Dan dia baru aja
sakit habis kecelakaan, jempolnya diamputasi. Oh, dipotong. Iya, baru sembuh. Saya ajaklah dia nginep di tempat saya, di sekretariat itu, di tempat organisasi saya. Karena udah malam kan. Pulang kan selesai jam 9 malam. Kita nongkrong dulu nih di angkringan sama dia. Sampai jam 12 malam. Kalau Jogja anak angkringan banget ya. Iya, anak angkringan banget. Di Jogja ya kan. Ya udah gak kepikiran saya lagi tuh sama kejadian-kejadian sebelumnya. Cuma pas saya datang nih, udah jam 12 malam, teman-teman saya udah nungguin. Teman-teman saya itu yang prihatin, yang memikirkan kejadian itu. Ya udah gitu, teman-teman. Ya udah kita di situ tuh banyak. Nah pada saat kita kumpul itu bang, kita begadang, sengaja begadang. Tuh berapa orang, 10 orang tuh sengaja begadang, gak ada yang tidur. Suara tokek yang tadinya cuma sekali bersuara, yang tadinya cuma satu, itu jadi banyak, bersaut-sautan. Jadi banyak temennya, saling bersaut-sautan. Toke. Dan itu dari jam 12 malam sampai pagi. Nah selain suara toke, suara kucing yang tadinya cuma 1-2 lewat, ini kayak orang berantem. Jadi banyak, cuma suaranya aja. Sosok kucingnya nggak ada. Nah toke emang ada di atap kita 1, tapi jadi banyak. Suaranya itu. Iya. Nah itu pada heran kok banyak suara toke. Cuma nggak kepikiran firasat apa, nggak ada. Ya heran aja kenapa banyak suara toke. Cuma nggak ada yang berani gitu bang. Kan toke kan kalau udah nempel ngeri. Nggak ada yang berani nyamperin. Karena tengah malam. Karena mereka udah kepikiran mbak. Itu apa sosok itu ya. Di luar, tapi itu kan bunyi kucingnya di luar, tokek di atap gitu. Nah nggak ada yang berani. Suaranya dari jam 12 malam sampai pagi, suara kucing sama tokek. Nggak ada yang berani nyamperin. Ya mungkin juga ada yang berpikir cuma kucing, jadi ngapain disamperin. Kita cuekin aja tuh suara, karena nggak berpikir mau firasat apa kayak gitu. Habis subuh kita tidur ke kamar masing-masing. Satu persatu kamar masing-masing. Itu kan 10 orang. Kamar ada 7. Ya ada yang satu kamar 2 orang. Kamar masing-masing. Saya sama temen yang saya ajak itu tidur di kamar saya. Nah pada saat itu 1 jam setelah tidur itu jam 5.30 kejadianlah gempa. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi dari Yogyakarta. Para wisatawan di Malioboro ini panik usai gempa bumi magnitudo 5,2 guncang Yogyakarta. Tanggal 27 Mei hari Sabtu jam 5.30. Posisinya lagi tidur. Itu dibangunin sama temen, ditarik. Saya nggak ngerasa bang, nggak ngerasa ada getaran karena posisi saya pules banget habis acara, capek. Tapi saya ditarik sama teman saya, sarung saya. Bangun gitu, langsung gempa katanya. Alhamdulillahnya bang, tempat kita itu terbuat dari triplek kayu, bukan beton. Jadi dan alhamdulillah nggak langsung roboh, cuma miring aja. Kalau roboh itu orang pada tidur semua kita bang. Langsung panik saya ajak tuh teman saya yang tadinya baru sembuh dari sakitnya itu. Saya ajak keluar lari. Dia udah nggak inget sakitnya bang, yang jalan aja dia ngerasa sakit, lari. Saking paniknya. Panik takut ada getaran susulan. Gitu. Posisi saya panik, saya keluar di pintu. Pas di pintu di samping warkop itu kan ada rumah. Saya keluar mau lari gini. Tembok rumah itu roboh pas di depan saya, jarak beberapa meter aja. Alhamdulillah bang, nggak pas langsung saya lewat gitu. Udah itu saya lewatin gang di jalan raya udah rame. Itu di dekat tempat-tempat abang itu kejadian? Iya di jalan raya deket situ ya, udah ambulan udah bolak-balik. Gitu. Nah saya ke masjid dulu nih sama teman saya lari. Di situ udah beraturan cewek-cewek yang tadinya pakai jilbab, saking paniknya udah ngelupain jilbabnya. Panik semua di situ, kumpul di masjid. Nah habis itu udah agak siangan kan bang ya, jam 7.30 kita balik lagi ke tempat masing-masing karena udah dikira udah tenang nih. Jam 8 saya nyampe di situ di tempat sekretariat,
ada isu tsunami. Isu tsunami, panik lagi bang, panik. Udah, saya ajak teman saya tuh naik motor, udah kita ke Magelang. Teman saya bilang gitu, kita ke Magelang, udah pokoknya menjauh lah dari isu tsunami ini. Oh, orang tuh saya lihat di jalan raya ada yang kesana, ada yang kesini, udah nggak beraturan, saking paniknya. Lari ke sana kemari. Dari Jogja ke Magelang kan itu 1 jam. Mati-mati tuh motor saya, yang tadinya bisa mencapai 1 jam, sampai 2 jam lebih karena mati-mati terus. Di satu sisi kaki gemetar. Di sepanjang jalan bang, rumah pada hancur atau baik-baik aja? Ada yang tinggal setengah, ada yang hancur banget. Tapi alhamdulillah dari jam 8 kita ke sana, jam 10 kita udah nyampe ke Magelang. Nah siangnya bang, siangnya kita dikabarin kalau ternyata nggak ada tsunami sama teman saya. Sekitar jam 1 lah. Jam 1 nggak ada tsunami itu. Cuma isu. Jadi ya kita taunya dulu tuh cuma handphone jadul gitu aja. Oh iya, belum ada Ya cuma telepon, SMS. Jadi cuma telepon aja. Itu pun harus pakai pulsa kalau ada ya. Mungkin Cuma telepon sama SMS iya, gitu. mungkin kalau sekarang langsung Iya langsung nyebar. langsung tuh BMKG Iya gitu kan. langsung menyebar di media sosial. Kalau kita bisa lihat asli, tahu apa enggaknya tsunami benar apa enggak kan bisa lihat. Nah ini kan kita taunya dari mulut ke mulut. Mungkin udah pada panik kali ya. Iya. Terus. Nah, udah tenang lah itu. Tapi masih ada isu-isu kabar kalau ada gempa susulan. Iya. Tahu berapa korban jiwa waktu itu? 5.000-an. 5.000-an. Iya, korban jiwanya. Itu sampai Jogja kota. Seluruh kabupaten di Jogja sampai ke kota. Saya kan di kota. Hancur juga rumah. Hancur. Dari seluruh kabupaten itu 70 rumah yang rusak. 70-an. 70.000 rumah Iya. yang hancur. Astagfirullah. Dari Magelang kita udah balik lagi ke Jogja. Alhamdulillah perjalanan udah lancar. Isu tsunami udah nggak ada. Tapi ada isu gempa susulan. Di situ lo berpikir lagi. Kita kan udah ngungsi nih. Udah ngungsi. Nah saya jadi ngebayangin kejadian-kejadian yang saya alamin sebelumnya. Oh ini ya. Oh ini. Mereka mau ngasih tahu saya tanda-tandanya. Kalau bakal ada kejadian kayak gini. Apalagi ya hewan-hewan itu ya. Iya. Peka mereka. Lebih peka daripada manusia. Panik keluarga saya di kampung kan. Ya khawatir lah bang. Keluarga di kampung langsung nelpon saya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai nangis ibu saya. Ya pastilah bang, khawatir banget itu. Nah habis itu alhamdulillah setelah terasa aman kita ke Bantul. Ke pusat terjadinya gempa. Di situ kan lebih banyak korban. Kita bantu-bantu evakuasi, ngasih makanan. Ya untuk menghibur juga sih bang. Menghibur mereka yang terdampak gempa yang paling dekat dan paling banyak korban di situ. Gak kebayang itu ya bang ya. Nggak ngebayangin juga sampai kejadian segitu gempa sebesar itu di Jogja. Yang kita dapat kabar dari tahun 2004 itu kejadiannya di Aceh. Oh, iya, ternyata tsunami. terjadi juga. Iya, tsunami. Kalau di Aceh sampai tsunami. Terus Terjadi juga di Jogja gempa. itu pas lagi jadi relawan bang, banyaknya yang korban meninggal tuh ketiban atau apa bang? Banyak ketiban sih. Karena posisi dalam keadaan tidur. Masih pagi ya. Masih pagi banget. Apalagi kaum berbahan itu masih pada tidur. Ya. Hanya orang-orang yang inget sholat subuh aja yang bangun Tapi ke belum tentu masjid. juga. Belum tentu juga selamat. Kan mungkin di masjid ketiban juga, entah di tempat kerjanya. Nah tapi dengar beberapa cerita di situ bang, ada yang lagi sujud, dia sholat di rumah, sujud pas posisi sujud, kena meninggal pada saat itu. Lagi sholat berarti. Lagi sholat, Oh, subhanallah. lagi sujud bang. Waktu itu Gunung Merapi beraksi gak bang atau biasa-biasa aja Merapi? Karena diisukan mau meletus pada saat itu, karena udah ngeluarin asap, masih siaga, posisi siaga. Belum waspada ya. Belum. Sebelum gempa itu pikiran orang tuh Merapi yang akan terjadi. Iya sih, karena dekat dari Merapi ya. Iya ternyata bukan Merapi, gempa. Tapi banyak juga yang berpikiran kalau gempa itu berasalnya dari gunung itu. Itu pikiran, iya. Pikiran Tapi orang. menurut yang Bang Akib tahu itu dari mana tuh dampaknya bang? Maksudnya awalnya gempa, entah dari lempengan. Iya kalau saya sih, saya cuma nggak tahu kan, yang lebih tahu kan BMKG. Kalau menurut saya pribadi nih ya, dari lempengan itu sih, lempengan air laut di
Ada pergeseran. Oh iya, gitu. pergeseran itu terjadi. Makanya pusatnya di Bantul kan, tempat wisata Parangtritis di situ kan. Nggak kebayang ya, baru geser gitu aja udah. Itu dahsyat banget. Lagi Kekuasaan Allah ya. kiamat gitu ya. Itu sepersekian detik Bang, belum sampai 1 menit. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah nih Bang, pas dari kejadian Bang Akip diganggu sama sosok cewek gitu kan. Mungkin Bang Akip itu kayak ngerasa ini apaan sih gue diganggu terus gitu kan. Dan itu first time atau pertama kali Bang Akip digangguin sama sosok-sosok kayak gitu Bang? Atau Kalau udah pernah ngeliat? sebelumnya udah pernah ngeliat, tapi kalau yang berturut-turut ya kayak gini dan baru diperlihatin jelas tuh kayak baru kali itu. Jelas ya, muka gepeng gitu ya. Iya. Gitu ya. Gila, ya serem banget. Terus pas kejadian itu sampai nangis tuh nangis kayak nahan teman lu nggak percaya atau emang nggak sanggup ngelihat sosok-sosok itu Bang waktu itu? Awal-awal saya nangis karena kepikiran aja gitu. Tapi setelah berkali-kali dan teman saya nggak percaya, berkecamuk ini di sini saya. Emosi itu teman-teman. Sampai tadi aja ekspresinya masih Allah, sampai masih kebayang ya Bang ya. Iya, kebayang sosok kayak gitu. Kalau misalkan sosok nampakin lagi Bang, Jangan deh ya Allah. masih berani? Nggak mau. Itu aja saya nggak berani. Iya. Cuma karena kebetulan aja masa. Saya berdoa jangan deh ya Allah. Apalagi saya masih tinggal sendiri ini di kosan. Jangan ya Bang, ntar dipeluk sama dia repot. Dan kalau udah tahu nih Bang, dari yang gempa itu ya, kan Bang Akip tinggal di sekretariat di daerah Jogja kota ya? Iya. Nah, di situ pernah dengar Bang, misalkan ada berapa korban jiwanya di daerah situ? Atau cuman hancur-hancur aja rumah? Saya nggak terlalu paham kalau daerah situ, tapi kalau tetangga saya ada beberapa orang yang meninggal. Yang di sebelah satu orang dan itu anak muda. Satu orang meninggal. Yang selebihnya saya nggak tahu. Tapi saya dengar cerita, kan suka ada orang cerita gitu. Anak kuliahan di tempat saya kuliah juga, itu di satu kosan ada yang sampai mau lari, cuma ketutup sama lemari nih, pintu, nggak bisa kemana-mana, pasrah. Tapi ada yang bisa lari sampai keluar pintu, dia baru nyampe ke pintu, pas di bawah pintu itu roboh atapnya. Dan dia kena. Nah ini yang pasrah nggak kenapa-napa. Kekuasaan Allah gitu. Ternyata Pasrah sendiri ya Bang. iya, Dan waktu itu mungkin media di berita TV itu rame banget ya Bang. rame banget sampai segitunya. Iya, kuasa Dahsyat Allah banget ya. ya. Ujian ya bisa bilang ya untuk warga Jogja pada waktu itu ya Bang ya. Dan pemerintah dan sejajar-jajaran gitu ya. Iya. Kayak bisa dibilang musibah. Dan semoga nggak terulang lagi ya Bang ya. Mudah-mudahan insya Allah nggak terulang lagi. Semoga, Di mana-mana lah di seluruh dunia nggak terulang lagi kejadian-kejadian kayak gini. terutama Indonesia ya Bang. Terutama Indonesia, jangan lagi lah. Ya tapi bisa dibilang ya namanya musibah bakal terjadi sih Bang. Iya, ya kita Kan katanya Allah alam ya, katanya kan bumi udah tua. Ya kan ya. Jadi salah satunya banyak ibadah lah Bang. Iya. Yang perkuat itulah seperti itu ya. Ya biar kita baik-baik aja kayak gitu. Walaupun kita nggak baik-baik aja, seenggaknya kita meninggal dalam keadaan baik. iya, gitu. husnul khotimah. Amin. Ya karena yang namanya umur kita nggak ada yang tahu Bang. Iya, Sekarang kita sehat, siapa tahu besok kita nggak ada kan, kayak gitu. iya betul. Gitu. Siapa tahu kita lagi sakit, ternyata umurnya panjang gitu. Iya, Banyak terjadi kan. Ya entah di jalan kecelakaan lah dan yang lain-lain gitu kan Bang. Ya itulah hidup. Gila sih, Bang. serem banget ya tadi. sampai merinding gitu. Iya parah. Saya minum dulu. Di pas Bang Akip nangis tuh kayak Ngebayangin Bang kalau Abang juga ngeliat kayak gitu sendiri. sosok gitu ya. Saya ngebayanginnya aja ya Allah. Serem banget. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Akip ini. Ya namanya musibah kita nggak ada yang tahu ya. Namanya umur kita juga nggak ada yang tahu. Jadi kuatkanlah iman kita dan Islam kita, dan jangan lupa 5 waktunya. Dan semoga para korban yang Bang Akip cerita itu pada tahun 2006 ada gempa di daerah Yogyakarta. Semoga para korban husnul khotimah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sana, diampuni dosanya, dan korban yang terdampak semoga sekarang semakin baik-baik dan semakin lebih baik lagi dan lancar pada urusannya kayak gitu. Dan
Ya balik lagi sih, semuanya hanya milik Allah dan semua takdir hanya Allah yang tahu. Nggak bisa ngomong apa lagi. Pokoknya sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.